Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini dalam mata kuliah komputasi numerik pertemuan minggu keempat secara online. Hari ini kita akan masih melanjutkan materi minggu yang lalu, yakni tentang penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan matrik. Bedanya adalah minggu kemarin kita menggunakan eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss ini bisa kita sebut sebagai sebuah penyelesaian sistem persamaan linear secara langsung. Dia hanya digunakan untuk sistem persamaan linear yang berdimensi kecil. Contoh minggu lalu adalah kita menggunakan sistem persamaan linear berdimensi 3x3. Nah, ini mudah atau gampang diselesaikan menggunakan eliminasi Gauss. Tapi pada kenyataannya ada juga sistem persamaan linear yang berdimensi besar, misalnya 1000x1000. Ini membutuhkan banyak variabel. Dan juga mungkin bahkan 100.000 kali 100.000 misalnya. Ini sangat tidak mungkin untuk dikerjakan manual menggunakan eliminasi Gauss. Menggunakan komputer pun jika tetap menggunakan mekanisme eliminasi Gauss, maka akan membutuhkan resource komputer yang sangat besar, dan seringkali kejadiannya adalah komputer tidak dapat memproses karena memorinya tidak cukup untuk menghandle operasi yang sangat besar tadi menggunakan eliminasi Gauss. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita menggunakan metode lain, metode lelaran bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya adalah metode iteration atau iterasi. Kita hari ini akan membahas dua tema iterasi. Pertama adalah iterasi Jacobi yang ditemukan oleh seorang matematikawan. Saya lupa nama lengkapnya, yang jelas belakangnya Jacobi. Yang kedua adalah iterasi Gauss-Seidel. Ini ditemukan oleh dua orang. Pertama Gauss, kemudian juga Seidel, pastilah. Oke, yang pertama akan kita belajar soal yang mudah dulu, sama-sama mudah sebenarnya. Iterasi Jacobi. Anda hari ini boleh relax karena hari ini tidak ada tugas. Saya cuma ingin Anda paham iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pertanyaan yang akan muncul di UTS Anda 2 minggu lagi ya. Oke, yang pertama adalah iterasi Jacobi. Saya langsung punya sebuah persoalan, punya sebuah sistem persamaan linear yang menuntut Anda untuk menyelesaikannya langsung saja. Iterasi Jacobi saya punya contoh 10x1. Ini x1 bisa, sebenarnya Anda bisa ganti x atau y atau z atau apapun variabelnya. Ini dalam kasus ini saya menggunakan x1, x2 dan macam-macam supaya memudahkan Anda. Kemudian dikurangi 2x2 dikurangi x3 dikurangi x4 sama dengan 3. Kemudian sistem persamaan linear kedua adalah min 2x1 ditambah 10x2 dikurangi x3 kemudian dikurangi x4 sama dengan 15. Kemudian yang ketiga minus x3 minus x1 dulu. Minus x1 dikurangi x2 ditambah 10x3 dikurangi 2x4 sama dengan 27. Kemudian yang terakhir ada minus x1 dikurangi x2 ditambah 10x3 10x3 nya nanti ditambah 2 dikurangi 2x3 ditambah 10x4 sama dengan minus 9 ya. Kalau di pertemuan yang lalu kita punya matriksnya lebih kecil. Ini untuk Anda mempelajari iterasi Jacobi, matriknya saya bikin sedikit lebih besar. 1, 2, 3, 4, 5 dikali 1, 2, 3, 4 ya. 5 kali 4 matrik yang akan kita punya. Jadi nanti matrik yang akan kita punya berwujud 10 min 2 min 1 min 4 3. Tapi sebenarnya matrik nggak fungsi ya, tidak tercapai, tidak terpakai sorry. Tapi saya ingin menggambarkan dulu matriknya buat Anda. Min x3 min 1 min 1 15
kemudian min 1, 10, min 2, 7, min 1, min 2, 10, min 9. Ini bentuk matriknya jauh lebih besar daripada kemarin ya, kemarin agak kecil. Tapi kita tidak akan membahas matriknya. Ini cuma sebagai pemberitahuan kepada Anda bahwa matriknya lebih besar. Oke, lantas apa yang kita lakukan di iterasi Jacobi? Yang kita lakukan di iterasi Jacobi adalah pertama, kita pastikan dulu sebelum kita melakukan iterasi Jacobi, seperti halnya kemarin eliminasi Gauss, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kalau syarat iterasi Jacobi dan syarat iterasi Gauss-Seidel, syaratnya satu. Pertama adalah gini. Kalau kita melihat di baris pertama, variabel yang pertama X1 ya, variabel yang pertama ya, ini nilainya harus lebih besar daripada penjumlahan variabel di belakangnya secara absolut. Maksud saya begini. Yang pertama berapa? X1 variabelnya kan 10. Nilainya 10 konstantanya. Variabel lainnya nilainya berapa? 2, minus 2 ya, saya absolut nanti jadi 2. Kemudian minus 1, saya absolut. Kemudian minus 1, saya absolut. Nggak kelihatan ini ya. Sorry, nggak kelihatan. Nggak kelihatan di layar. Oke. Saya ubah ke sini aja. Lihat. Ini konstantanya berapa? 10. Ini konstantanya min 2, saya absolut. Ini konstantanya min 1, saya absolut. Ini konstantanya min 1, saya absolut. Ini 10 juga saya absolut. Pertanyaannya, apakah 10 lebih besar dari penjumlahan ini? 10 itu lebih besar dari 2 tambah 1 tambah 1, 4. Berarti ini benar. Ini bisa. Kemudian yang baris kedua. Baris kedua kita lihat. Apakah variabel yang kedua konstantanya lebih besar daripada penjumlahan variabel yang lain? Kita lihat, sama 10. Apakah lebih besar dari 2 tambah 1 tambah 1? 2 tambah 1 tambah 1 di absolut ya. Jawabannya juga sama. Jadi ini bisa. Kemudian yang ketiga pun sama. Yang keempat pun sama. 10 lebih besar daripada ini. Berarti seluruh barisnya memenuhi syarat untuk dilakukan iterasi Jacobi. Berarti iterasi Jacobi bisa dilaksanakan. Hasilnya akan konvergen kita sebut. Tetapi jika tidak, maka hasilnya tidak akan konvergen dan nanti akan mempersulit kita dalam menentukan hasil atau solusi dari persamaan linear yang ada. Oke. Setelah kita tahu ini memenuhi syarat, yang harus kita lakukan adalah memindahkan unsur-unsur yang ada di masing-masing baris ini menjadi terpisah satu sama lain. Maksudnya begini, buatlah baris pertama ini untuk menentukan X1 berapa. Kemudian baris kedua untuk menentukan X2 berapa. Baris ketiga untuk menentukan X3 berapa. Dan baris keempat untuk menentukan X4 berapa. Ini operasi yang dilaksanakan adalah operasi standar matematika, substitusi saja atau pergeseran, perpindahan ya. Kita pecahkan dulu yang pertama. Pertama kita harus mencari di persamaan yang pertama ini mencari X1-nya berapa. Maka X1 dari persamaan pertama rumusnya adalah kita pindahkan dulu semua ya. Selain X1 kita pindahkan semua ke sisi kiri. Jadi di sini ada 3 tadi ya, 3-nya tetap di sini. Kemudian X2-nya kita pindahkan. Min X2 jadi plus 2X2. Kemudian kita pindahkan lagi X3-nya menjadi X3. Kemudian X4-nya kita pindah juga jadi X4. Oke. Sisi ini selain X1 kita pindahkan semua ke sisi kiri ya. 3 ditambah 2X2 ini pindah dari negatif ke pindah ke sana jadi positif. Minus X3 dari sini negatif pindah ke sini juga jadi positif. X4 dari sini negatif juga pindah jadi positif. Tapi Anda perlu ingat, di sini awalnya ada 10X1. Kalau di sini cuma ada X1, maka di sini harus dibagi 10. Anda bisa melakukan ini, maka Anda juga bisa melakukan X yang kedua.
Di baris kedua yang kita cari sekarang X2. Yang kita lakukan sama persis, memindahkan semua selain X2 ke sisi sebelah kiri. Kita mulai dari X1 dulu. Di sini dari 15 dulu ya, 15. Kemudian ditambah 2X1, kemudian ditambah X3, kemudian ditambah X4. Kalau kita pindah ya. Kemudian ini X2 dan ini masih 10, maka kemudian 10-nya kita turunkan jadi dibagi 10. Untuk hal yang sama X3 dan X4, Anda akan mendapatkan nilai yang sama, yakni caranya 27 ditambah X1 ditambah X2 ditambah 2X4 dibagi 10. X4 pun sama, Anda punya minus 9 ditambah X1 ditambah X2 ditambah 2X3 dibagi 10. Sampai sini Anda harus paham. Kalau Anda belum paham, silahkan Anda bisa cari tahu tadi dari awal, Anda rewind lagi videonya. Anda pahami betul-betul sehingga Anda bisa tahu kenapa dari sini kemudian kita bisa beranjak ke sini. Ya. Oke. Ini adalah baru proses pertama, proses awal untuk memindahkan dari sistem persamaan linear yang rumit, kita pilih satu-satu. Jadi masing-masing baris kita pilih satu, X1, X2, X3 dan X4, kemudian kita pecahkan. Oke, sampai di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya.